ya mungkin itu harus terlepas dari benar atau salah ya. Tapi kan terkadang ada yang gue bener nih, gue yang benar, bukan lu. Nah lu juga bener gitu kan, lu benar, lu yang salah. Nah kan terjadinya malah perdebatan kayak gitu kan. Ya, masuk ke logikanya. Logika emang nggak lepas dari logika juga sih, Pak. Ketika kita menyatakan benar pun ada logika. Jika kita menyatakan orang salah ada logikanya menurut kita. Ya, ketika logika ini seirama, sama benernya. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kita mau ke arah tadi benar atau salahnya kita lepasin. Nggak penting yang begitu untuk diperdebatkan. Cuma kalau kita untuk belajar tadi ya kita belajar lah, baik secara agama, secara logika, apapun bentuknya itu kita coba pelajari, kita coba masukkan. Kalau menurut kita nih seumuran kita sekarang benar nggak gitu? Kalau benar maksudnya gimana? Jadi nggak bertentangan. Ya apalagi kalau kita bicara sama orang, menurut lu gimana? Ya udah menurut lu gimana ya berarti gimana menurut kamu? Jelas itu udah. Dia, menurut dia kan. Iya, pandangan dia. Ada Apalagi pandangan dia nggak bisa kita bilang salah, nggak bisa kita bilang benar juga. Kan menurut dia. apalagi kitanya mau minta, menurut lu gimana nih Iya. gitu kan. Ya, itu ya padahal itu ya walaupun terjadi perbedaan di sana ya Iya. malah bagus gitu. Cuma minta doang. Pengen tahu nggak kan? Cuma pengen tahu. Udah Ah, cuma pengen tahu, udah nggak usah dipanjang. iya. Kalau emang nanti timbulnya pertolakan, kayak nanti ya kalau emang menurut kita, wah kayaknya itu salah. Kurang. Bagaimana aja? Ini pendapat. Pendapat lu gini, pendapat gua gini. Kira-kira gimana? Kan begitu jadi Iya. masuk. Ya kan nggak ada yang nanti saling menyalahkan sama dari Lu kalau mungkin kalau begitu semua kayaknya damai banget ya. tidak mengatakan, tidak saling benar, tidak merasa benar. Kalau misalkan merasa benar aja, itu sombong aja, nggak nol aja. Nggak di Jadi titik nol berarti. adanya benar karena adanya salah. Ya adanya salah karena adanya yang benar. Udah deh, lepasin aja deh. Yalah kan, ya kayak bahasanya apa? Bayangnya itu ada karena cahaya. Tapi cahaya nggak ada, Nggak ada bayangan. ada bayangan. Cuma nama bayangannya yang nggak ada. Nggak mau. Ya. Bahkan gelapnya pun nggak ada, terangnya pun nggak ada sebutan. Ya kan? Nah, Karena kita nggak pernah nemu tuh terang. nah, Gelap pun nggak ada. Inilah apa bahasanya? Boro-boro mau bayang kan? kayak kemarin tuh mati lampu juga kayak ah, merem sama melek kayaknya sama sama aja tuh. Sampai dipegang-pegang di kelopak mata nih, melek apa merem gitu, sampai sampai kagak tahu gitu. Ah, ini masih oh iya Pernah ya pernah ternyata. pernah gua kebetulan waktu itu baca buku blindness kalau nggak salah, buta putih. Ya gue beli bukunya itu baca ceritanya. Ini putih ya. Hmm. Tapi setelah baca itu beberapa hari besoknya itu dari tidur pas melek sama aja gelap. Ada mati lampu gitu kan. Sama diem. Soalnya baru baca buku ini ya. Sama. Tapi kan bedanya itu putih Iya. katanya. Oh, gelap ya. Ah, gue bilang. Biasanya kan kalau misalkan kita diam sejenak deh biar mata kita beradaptasi. Ya, Pas sama ya gelap. iya, nggak turun-turun. Pas juga. Ya kan biasanya kalau panas-panas langsung masuk ke ruangan kan masih gelap gitu ya. Wah, gelap.
Nah, netral dulu. Nah, itu mendingan tuh. Tapi kalau lagi bener-bener gelap, di tempat gelap, aduh. Kaget ya, pernah juga tuh kita Ya. kayak "Kok bisa ngelihat gitu kan, itu yang kenapa?" Udah gitu hening, ya kan. Apakah masih pada berfungsi semua atau enggak gitu. Apakah emang masih ada di dunia atau masih berkutat tuh berpikir gitu kan mencari gitu ya. Sampai akhirnya ya udah, udahlah maksimalin apa yang dicoba. Kalau dulu kan belum belum sedekat sedekat sekarang sama handphone. Ya. Dulu kan, apalagi dulu zaman handphone belum Android juga, kan biasa Ah, banget handphone di mana nggak tahu kan. Kalau sekarang kan udah gelap dikit handphone udah di samping udah pasti. udah pasti. Udah tinggal ya. Enggak, ini Bang. Ah, ya kita kan lagi belajar berbuat baik gitu. Kemarin itu ngeliat mau di Ayunda. Mau di Ayunda itu penerapan tentang belajar. Jadinya ya mungkin belajar kan banyak metode-metodenya gitu. Ya ujian pun sama aja ketika kita nginget dapat ujian ada ya ingat kita di asah di sana. Ya sampai ya dia tuh bilang ada metode ketika kita belajar terus ngajarin lagi itu katanya yang paling efektif. Ya mungkin itu menurut dia ya, entah benar atau salah tapi gue setuju akan hal itu. Nah tapi ketika setuju dengan hal itu ada faktor lainnya Bang, lu aja belum bisa jago banget, gue juga belum bisa ahli banget di situ udah ngajarin. Nah ini kayak gitu sebenarnya yang dari luar ya, bukan kontrolnya kita maksudnya, bukan kontrolnya kita ya. Dan niat gue ya gue belajar ini gue sharingkan lagi eh, ke yang lain gitu kan. Nah itu kan ya jadi kalau untuk metode pembelajaran apa yang gue tangkap gue berikan lagi berarti gue tahu apa setidaknya gue nggak gitu. Nah tapi kan berbeda nih penanggapan orang ya memang bukan di luar ranah gue pribadi. Ya ada yang seperti itu tuh gimana. Kalau misalnya kita nggak tahu orang, tiba-tiba kita datang-datang ngajarin, ya lu siapa? Iya. Jadi jangan sampai kesannya aja beda, ubah aja kesannya. Wah kesannya kita pengen bantu. Gue kemarin nemu cara mudah nih, Ya. nah gue kemarin ngerjainnya kayak gini tapi menurut gue sih mudah. Coba deh menurut lu gimana mudah? Oh dia lebih simpel lebih sederhana ya. Jadi dia nerima tanpa ada kesan lu sok ngajarin. Kan nilai orang itu kan tergantung yang kita tampilkan. Kalau ujuk-ujuk orang nilai ya kan itu ketika kita nampilinnya kesannya kita yang sok lo gitu aja nggak bisa ini nih gue dapet, nah itu kan beda kesannya dari kesan yang kita bawa itu yang bikin penilaian. Kalau kita ngebantu ya kan, walaupun kasarnya kita ngebantu dengan ngomong kayak gitu ya lah gue punya cara sendiri ya udah itu ya udah kan kita hanya ngebantu itu kan gimana sih kalau orangnya nggak mau dibantu ya udah. Masa kita harus maksa ya? Ya Jadi berarti salah. kitanya yang salah kalau gitu. Gue pernah dulu kemarin di Cikarang ada orang minta ajarin main gitar ya, keliling main gitar, datang wah jual begadang LPS kemarin kan, ajarin main gitar dong katanya. Aku malu tuh kan, udah gue itu gimana tuh caranya, gini cuman ya gini pasti kuncinya ya kan, iya benar itu sih gitu, terus ini ya kayak gini gitu kan, oh gitu ya bang, tahu-tahu bisa lebih hebatan dia dari gua anjing gitu. Iya kan iya Itu gitu. nyesek banget sumpah. Ya itu dia gitu. Emang kadang ada rasa kesal gitu loh Bang. Gitu kita walaupun Bukan bukan maksud kita ngajarin ya, iya. dia mereka dulu yang minta minta ke kita, mungkin
maksudnya minta ajarin yang lebih lebih mana gitu. Ah. Ternyata gue yang ngasih tahunya yang dasarnya kayak gitu. Pengalaman Iya. gue kemarin. Kayak nggak sadar tuh kita sebenarnya ya dengan ngasih apa ya, itu menjadi guru untuk orang lain juga, walaupun emang profesinya bukan guru ya kan, secara nggak langsung. Emang itu sering gue ngerasa ketika kita mendapat sesuatu pengetahuan kayak itu, kita bagi ke yang lain, kayak ngingetin kita lagi, makin mempertajam pertajam. Jadi itu kita cuma sekedar ngedengar pada saat itu, terus yang kita dengar kita sampaikan ke yang lain lagi, Nah. sama aja kita ngedengar lagi dari mulut kita sendiri. Iya. Ya, berulang terus akhirnya ya itu walaupun mengawali ya belum dibilang baik banget sih, cuma mengawali perubahan waktu itu juga kayak gitu, mendengarkan, ada media tempat gua nuangin, gua ngomong, gua kasih kasih apa yang gua dengerin tadi gua sampai pulang, akhirnya itu berimbas, berefek ke gua, ya kan. Nah, kita bilangin misalkan absensi, Nah, akhirnya kan berefek apa, karena ada rasa gengsi juga dalam gengsi, rasa gengsi Sebenarnya, yang penempatannya iya. pas. bukan untuk menggurui, bukan untuk nyuruh ya bang, tapi sebenarnya itu tuh untuk mengingatkan diri kita sendiri. Iya, bahkan ada juga orang yang boro-boro ingat sama diri sendiri, boro-boro punya niat untuk mengingatkan diri sendiri kan gitu. Ah, Ada juga yang emang sok-sokan, emang sok pamer lah segala macam, ya udah pasti kan ya emang dianya begitu dan emang dia belum belum sempat belajar, ya, makanya gue selalu bilang mungkin di sini kita sudah banyak belajar, kita emang di lingkungan positif, saling sharing, saling ngasih hal-hal yang baik gitu kan, dan belum tentu yang di luar pun pelajari hal yang sama dengan yang kita pelajari. Ya nggak bisa kita, contoh kita belajar tentang maklum itu keluar bukan ke dalam, memaklumi orang lain, ya. Kita Iya. nggak bisa paksa orang buat maklumin kita, ya. Betul. Yang ada kita yang maklumin dia, masalah dia mau maklumin kita atau enggak itu urusan dia. Ah, Gitu. Kalau kita maksa dia maklumin kita, ya kita nggak belajar, kitanya yang nggak belajar, kita minta dimaklumi. Gitu kan, sama kayak bahasa apa namanya, jangan mencatat yang buruk-buruk, jangan mencatat keburukan orang lain. Iya. Pernah belajar kayak gitu, gue tambah nih, kita nih yang belajar jangan mencatat keburukan orang lain, dan juga jangan jadi pemicu untuk orang jadinya mencatat keburukan kita, gitu. ah, Ya kan, orang luar yang nggak belajar bisa nggak bisa disamain, masalah dia nilai kita buruk dan segala macam, toh emang dia nggak belajar itu tuh, tinggal kitanya yang tetap jangan berprasangka buruk, jangan menilai buruk dia, udah. Makanya kita yang belajar jangan sampai ketika kita mengatakan jangan mencatat keburukan orang lain, jangan melihat sisi buruknya istilahnya gitu. iya. Jangan juga kita jadi pemicu untuk orang berpikir buruk ke kita. Nah, Ya kan, misalkan kita ngomong, ketika ngomong kayaknya bagus, kayaknya enak gitu, enak. tapi di kelakuannya beda. Ah, Nah, itu kan sama aja orang ini dia ngomong tapi dia sendiri begitu, artinya orang jadi mencatat, bahasa mencatat itu jadi orang melihat buruknya gitu, jadi nilai buruknya. dan pun ketika nantinya kita berbicara, trust itu udah turun, udah udah berkurang. berkurang ya, turun. Makanya dari segi ya kalau bicara absensi ya kan gue sendiri pun wanti-wanti karena untuk belajar datang pagi kita disiplin gitu, itu wanti-wanti. Kenapa nanti ketika ya mungkin secara umum orang akan maklumin kesalahan satu kali gitu kan, Iya. karena banyaknya yang baik. cuma kan secara pribadi merasa wah, jadi kayak ngomong tuh sama yang dilakuin beda, Nah, jadi bertentang.
ketika emang kita intensitasnya ya banyakan yang baik lah, ya banyakan datang pagi katakanlah kayak gitu. Ketika kita satu kali aja datang situ rasanya nggak enak, ada rasa tuh kagak enak gua gitu kan. Ya kayak kemarin aja berapa hari tuh langsung ya langsung naik aja gitu kan, nggak dulu langsung. Ketika tadi di bawah aja kayaknya udah kagak deh, nggak bisa lama. Ada timbul dengan sendirinya feel itu tuh apa ya, yang mungkin nantinya menjadi ada sifat ya kan bang, yang mungkin menjadi sifat dulu. Ketika emang udah terus dan sifatnya seperti itu akan terbentuk karakternya, ya itu dia. Tapi apa yang mau kita buat nih karakternya, mungkin ya itu dia, kita tahu akan hal-hal baik dia lakukan apa enggak ya, mungkin kan apa ya, itu motivasi ke diri kita juga. Jangan jangan mentah. Kalau dengar sesuatu, gue sering ya kalau nggak dapet pelajaran di sini, kadang-kadang kalau gue suka YouTube ya kan, nonton YouTube seringnya dialog positif Abu Marlo itu karena dia emang dialog walaupun ngedengerin guru-guru situ banyak orang-orang yang banyak ilmunya, paham walaupun misalkan ngedengerin kurang paham, coba cari referensi lain. Tapi benar-benar paham pun nggak sebatas paham teorinya kita ngedengerin tadi. Coba kita terjemahin dulu, kita praktekkan dulu. Setelah kita ngerasain, oh iya yang kayak dia bilang kemarin tuh rasanya kayak gini, walaupun pengalamannya beda. Rasanya, jika rasanya dapat, oh iya pantaslah kita tuangkan. Itu kan kita ada pilihan lagi tuh di situ, apakah kita ingin merasakan yang senangnya dari cerita-cerita orang lain, pengalaman orang, ataukah pengalaman buruknya. Kan itu kita juga tuh mau yang mana tuh, ya silakan mau yang buruknya. Misalnya ada orang tua yang kekecewaannya di kecewa banget deh sama orang gitu yang udah dipercaya, ataukah jatuh ke titik terendahnya, itu kan ya nggak enak lah. Nah kan nggak perlu ya, kemarin kan ya nemu juga itu bang bahasannya, itu kan yang membuat orang tersebut menjadi kuat. Sedangkan kita yang belum ngalamin tapi pengen kuat seperti dia, apakah kita harus ngalamin juga? Kan enggak. Nah enggaknya ini nih yang membuat kita ternyata lebih kuat lagi, karena kita nggak ngalamin itu, kita nggak ngalamin hal buruk itu tadi. Gue terlepas gara-gara dia, ya udah cukup jadi selewatan aja, yang jelek gue ada, kalau yang bagus baru udah yang nikmat nggak apa-apa nih. Sama sih, sama kayak mungkin sakit, sama-sama sakit, mau sembuh. Ini kemarin yang konteks di bilang bang Ricky ya, lu tanyain itu sama, kita minum obat, tapi obatnya beda, tapi tujuan sama, nanti sembuh itu kan. Dosisnya beda, jenis obatnya beda, tapi ya sama Itu tujuan. menyembuhkan. Sama mungkin konteks buat apa tadi, kuat ya. Ya sama, nggak harus sama obatnya, versinya, dosisnya, tapi tujuannya sama, buat kuat. Kuatnya nggak harus sama juga versinya, versi orang-orang berbeda. Kuatnya kamu menghadapi kekecewaan itu berbeda dengan kuatnya aku apa ya, nggak ke arah sana Ada tanpa mengalami hal itu. di apa tuh, di ayat Al-Quran, Tuhan tidak akan memberi beban, memberi apa yang salah sesuai dengan kemampuan hambanya. Tapi udah kekuatan udah sama, berbeda tapi itunya sama gitu. Mana pak? Ya kita ya mungkin apa ya istilahnya, kalimat pemanis lah gitu kan, cara kita aduh masalah. Ya emang kalau ingat lagi, ya Tuhan memberikan masalah, memberikan apapun kepada kita sesuai kapasitas kitanya, sesuai porsinya kita yang ya itu, kamu mau bisa gitu kan, kan gitu. Tapi kan kadang
yang terkadang jujur aja gue sendiri pun lupa gitu kan, kayak apa ya, ya ini masalah gua, pengakuannya masalah gitu. Padahal ya di dunia harta apapun itu kehidupan bukan punya kita, itu titipan doang. Ya, baik lagi jangan mudah banget. Hmm. Jangan sampai ketika dia belajar tentang kehidupan, tentang agama, bertentangan dengan motivasi. Iya. Sehingga akhirnya kita kalau misalkan bahasa yang nerima, kita jadi nggak gerak. Terlena. Iya. Terjebak di situ. Kalau misalkan tadi bicara masalah, ya ketika kita menganggap ini masalah kita dan kita harus menyelesaikannya, harus gerak, kan ada motivasinya di sana kan. Iya. Jangan dihilangkan juga bahwa tadi, oh masalah itu pun memperingan dari usaha yang mau kita lakukan nantinya. Oh masalah ini emang bukan masalah kita, masalah pun masalahnya Allah dan Tuhan. Sehingga kita pun lebih ringan menerimanya, geraknya lebih hebat. Karena ada juga, oh ini gue lagi diasah untuk nanti menjadi pisau yang tajam lagi. Iya. Nah kan kayak gitu, jadi membuat kita terdorong lagi lah. Juga ketika misalkan baca buku, ilmu pengetahuan dari orang lain, atau kita nonton YouTube gitu, pahami tujuan tadi. Pasti ada yang ingin kita tahu dari kita cari buku ini kah, cari referensi video ini kah, pasti ada yang ingin kita tahu. Karena kan kita cari itu. Iya. Kita sudah tahu tadi, referensi buku tadi, pahami tujuan kita tadi tuh ke buku itu. Ketika kita sudah paham tujuan tadi, yang kedua, nggak semua cara yang dikasih itu akan sesuai yang kita nanti. Jadi jangan pernah berharap bahwa dengan melakukan itu akan sesuai nanti. Kita punya versi, tapi pahami tujuan. Pahami tujuannya pun bisa membuat ekspektasi kita turun ya sih. Karena kan ya jujur aja, jangan kan gua pribadi kayaknya ya manusia itu sering berekspektasi lah. Ya timbullah harapan, timbullah ya keinginan itu tadi agar sesuai kan. Ya contohnya aja kayak apa ya, ya kita usahalah gitu, pengennya instan, mudah, gak susah. Dan kalau ditanya siapa sih yang nggak pengen, pasti pengen semua. Ya kan? Nah tapi kan caranya Tuhan tuh berbeda, kebalikannya, kita dibikin susah ya kan? Kita dibikin sulit. Nah itu kan penanggapan kita ya, apakah kita harus dobrak itu gitu kan, apa ya udahlah dikit-dikit aja, itu kan tergantung diri kita juga sebenarnya. Kontrol kitanya ya enggak pernah salah. Gue pun dulu dari zaman sekolah juga doyan baca, sering senang, bahkan banyak juga pengetahuan yang gue sampaikan, sering-sering ngobrol gitu juga dari apa yang gue baca. Iya. Ya banyak kan juga ya sampai buku Albert Einstein gue baca, Presiden SBY gue baca, tentang pimpinan banyak. Tapi kalau misalkan di sekolah dulu di perpus habis. Kalau kita nggak pas kan, jadi ini cuma sekedar jadinya nambah-nambahin ruang penyimpanan yang belum tentu nanti kapan akan bisa kita pakai. Iya. Nah artinya kurang pas ketika kita pengen sesuatu yang ketika pengen cari tahu hal apapun itu, jadi nggak ketemu gitu, nggak langsung ketemu. Nah itu kan bertolak belakang ketika ya oke lah, boleh aja kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah itu tadi ke yang multitasking dan fokus yang awal ya, carilah sebanyak-banyaknya. Ada orang ya nggak tahu, mungkin selewatan di HP, ada yang
apa ya, video tentang pembuatan pesawat gitu kan. Nah itu kan ya balik lagi ke kitanya, apakah kita mau menerima atau enggak kan gitu. Kalau tadi ya kita butuh ilmu sebanyak-banyaknya, pasti kan kita punya tujuannya kemana, Oh sih. ya kan? Tujuannya buat apa? Nah, Kalau kita cuma sekedar ngumpulin sebanyak-banyaknya, hebat, kumpulin aja. Tapi kan ada juga tujuannya buat apa? iya. Kalau nggak ada tujuannya, ini yang bilang tadi, jadi nambah-nambahin, simpan. Sama kayak halnya toko barang antik. Ya dia kumpulin tuh. Tapi barang-barang antik ya. Nah, Ketika dibuka barang antik semua, ada apa ya? Ya ada karakter lah di sana. Ada tujuannya ngumpulin juga apa? Nggak mungkin dong tiba ujuk-ujuk langsung ngumpulin Jadi, aja. yang mungkin tujuannya mengingat masa zaman dulu tuh seperti apa sih? Nah, mungkin bisa aja ya. Iya. Cuma sekedar mengingat ya untuk pribadi berarti kan. Ya, artinya itu tuh punya tujuan. Iya, iya. Disimpan tuh nggak masalah. Di sini. Emang udah punya tujuan kan. Gue yakin ketika kita pengen cari sesuatu dan beli sesuatu, kita punya tujuan di situ. Pengen apa sih? Nah, capai tujuannya. Tapi jangan mentok di satu. Dari referensi yang lain. Jangan sampai kita nanti malah Fanatik. benar kan apa yang kita pelajarin doang. Cobalah dari sudut pandang yang lainnya karena banyak banget. Sama kayak ngumpulin botol ini tujuannya buat dijual lagi. Nggak mungkin di Pengepul buat dijual lagi. Kalau Mungkin untuk juga pabrik ngumpulin aja. tujuannya untuk Buat didaur daur ulang. Tapi kan intinya sama-sama memiliki tujuan. Ini ada Kalau emang bersinergi semua, itu terjadi. yang gitu. Dari awal, dari bawah misalnya, untuk mengurangi sampah plastik adalah pengepul. Oh, saya bisa mendapatkan rezeki, uang lah istilahnya, rezeki dari ngumpulin botol itu. Ya, pabrik daur ulang. Oh, saya harus nyari pengepul botol plastik untuk mendaur ulang botol plastik ini. Ya, itu kan ya terus apa ya, muter ya, sinergi gitu loh, ya kan? Ketika emang kita tahu tujuannya dan kita menemukan apa yang selaras gitu. Wah, kayaknya rasanya wah sekali. Memang dunia ini diciptakan perbedaan, tapi ya adalah sekumpulan, ya kayak tadi aja botol plastik ada aja yang selarasannya. Tinggal kitanya mencari, kenali deh tujuannya juga. Mungkin itu, Ri. Apa lagi? Kesimpulannya Bang, kita ngobrol kesempatan kali ini. Itu kesimpulan agak lebar soalnya. Ini lebih ke tujuan. tujuan. Kalau balik ke kalimat tadi, tujuan itu penting. Tujuan itu penting. Udah walaupun ditentukan ataupun tidak ditentukan, sudah pasti punya tujuan. Ya, tinggal kita nih kontrol tujuannya yang baik-baik. Tinggal kita bisa gerak. Nah, tujuannya pun bahan bakar atau alasan kita untuk gerak. Tinggal kita bisa melakukannya dengan baik. Itu aja. Ada katanya sih agak kasar. Kalau emang nggak punya tujuan hidup, sebuah tujuan, ngabisin oksigen doang di bumi. Ya tujuan kecil-kecil nggak apa-apa. Kecil-kecilan dulu. Nanti pasti kok pengennya yang nambah lagi. Nah, semoga aja tujuannya pun yang baik-baik, alasannya yang baik juga. Jangan sampai membatasi, mengurangi kita untuk bermalas, malah jadi malas-malasan. Ya jangan sampai. Ya, itulah kontrolnya tadi ya Bang. Mungkin sekian segitu dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.